manusia menjadi pengikutnya. Siapa yang mau menjadi banyak pengikutnya selain daripada Tuhan, selain daripada Nabi? Iblis. Lalu yang terakhir dari saya, saudara, endingnya kita lihat. Ending dari keagamaan, saudara. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda mengimani persembahan tumbal bernama Yesus, manusia di atas tiang salib? Atas keinginan siapa Anda ibadah minggu? Atas keinginan siapa Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda ke gereja? Atas keinginan siapa kemudian Anda merasulkan Paulus? Itu semuanya bukan atas keinginan Elohim, tapi keinginan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia yang datang kepada Paulus bukanlah manusia. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk. Dan ya hadi ya bashir ya tabibi khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kubulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen ya. Ini face to face ini. Jadi Kristen satu, Islam satu. Nah, seperti biasa ketika berdebat itu ya hanya berputar-putar ya. Kalau orang Kristen ini memang ya hampir rata-rata tidak tahu isi kitabnya, sehingga ketika berdebat ya hanya berputar-putar, narasi kosong gitu ya, malah mendoktrin seolah-olah macam di atas mimbar mereka ketika berdebat itu ya, serasa di atas mimbar hanya mendoktrin dengan dogma. Mereka menyampaikan dari segala sesuatu apa yang mereka karang ya, cerita yang mereka karang-karang sendiri. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Dari yang perjanjian lama itu yang bangsa Israel, bahkan kan ada tertulis itu sampai bangsa Israel pun, bahkan sampai raja Israel ada yang mempersembahkan anaknya sebagai korban persembahan. Itu karena apa? Ketidaktahuan mereka atau ketakutan mereka kepada ya enggak, gini aja saudara, daripada kita jadi pembual, tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan mempersembahkan manusia suci sebagai penebus dosa. Itu aja dulu. Bukan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa. Lah tadi Anda mengatakan harus. Harus. Begini loh. Makanya saya jelaskan tadi, kalau nanti saudara bilang lagi ini doktrin. Ya kami tidak ada dalil berarti doktrin. Ini loh. Apa bang? Karena sudah saya bilang tadi. Begini, Yesus menganggap orang-orang yang ingin membunuhnya itu sebagai anak setan, anak iblis, atau anak Tuhan. Itu dulu poinnya. Itu dulu. Kalau Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berarti orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau ternyata Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berarti yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan itu sebagai jalan keselamatan adalah anak-anak setan. Tolong. Sekarang Anda jelaskan kepada saya, apakah orang-orang yang ingin membunuh Yesus ini oleh Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Silakan. Tunggu. Yesus sudah pernah katakan itu, bahwa anak manusia memang akan mati
dan terbunuh dan tergantung di atas kayu salib. Anak manusia, penggantinya juga anak manusia, bukan Sama anak kucing. seperti yang direpresentasikan di Perjanjian Lama. Tapi Yesus berkata apa? Tetapi celakalah manusia celaka. yang coba di menyerahkan, yang menyerah. Tapi celakalah manusia yang menyerahkan, sekiranya bisa dia nggak usah dilahirkan. Artinya apa? Ini pembunuhan terhadap Yesus disukai Tuhan atau tidak? Tidak, Paman. Nah, tidak. Sekarang permasalahannya adalah, menurut Yesus, ketika datang orang-orang yang ingin membunuhnya, orang-orang yang ingin membunuhnya ini dilabeli oleh Yesus sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis. Sekarang saya sampaikan gini, saudara mungkin bilang ini doktrin ya. Begini loh. Kalau tidak ada dalil doktrin. Seseorang manusia yang berdosa, saya mau gambarkan ini supaya jelas. Seorang manusia yang berdosa kepada Allah, harusnya kan dia akan mati oleh dosanya, kan gitu. Itu dulu awalnya. Manusia yang berdosa harus mati menanggung Enggak darahnya dong. sendiri. Tidak ada itu. Enggak ada Makanya itu. di Perjanjian Lama Allah tidak ingin manusia itu mati seperti itu. Enggak. Tapi Enggak. makanya Saudara. saya bilang tadi, Allah menginisiasi bahwa manusia itu tidak akan mungkin sanggup atau tidak akan mungkin menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosanya sendiri. Loh, Tuhan hanya butuh kita bertaubat kok. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pemungut cukai, para pesandal lebih dulu masuk surga. Betul, tapi saya mau bilang Karena apa? Karena Saya- apa? Karena betul, percaya betul. kepada Yohanes. Betul. Mana ada korban manusia di situ? Tak ada. Bahkan kalau Anda lihat, maaf, ketika saudara melihat Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya, di dalam Matius 19, ketika Yesus ditanya oleh para murid, apa kata Yesus? Apa kata orang-orang yang ada pada zaman itu? Ditanya, "Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal?" Diterangkan di dalam Matius 19 nomor 16. "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa hidup kekal?" Apa kata Yesus? Apakah sebabnya engkau berkata demikian? Hanya ada satu. Jika engkau ingin hidup yang kekal, turuti segala perintah Elohim. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Ya. jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia dan dirimu sendiri. Nah, mana di situ percayalah kepada penebusan matinya aku di atas tiang salib, engkau akan peroleh hidup yang kekal? Mana? ya. Ada enggak? Sekarang saya bantah dengan begini. Ada enggak bang? Enggak, tunggu nanya dulu. Ada enggak di situ percaya penyalibannya, kematiannya dengan tebus darah, kita bisa hidup kekal? Ada enggak menurut Yesus? Masuk enggak item itu? Atau itu hanya doktrin yang muncul belakangan? Ayo, jujur. Apa kata orang Yahudi itu? Apa kata muridnya? Semua itu telah aku lakukan, wahai guru. Kata Yesus, jikalau engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Itu Ya. sudah selesai. Kan Ada itu nggak di situ penebusan? sudah ada poinnya. Ada nggak penebusan? Ada nggak penebusan? Sudah ada kan poinnya di situ, perkataan Yesus, jikalau kamu hendak sempurna. Kan itu. Ya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah hartamu, berikanlah kepada si miskin. Sempurna Nah. sudah. Mana penyaliban? Tapi sekarang manusia itu pergi nggak menjual hartanya? Enggak, bukan itu poinnya, bukan Loh, itu. Jangan enggak, Anda lari ke sana. Bukan supaya saudara bisa mengerti. Oh, enggak, Mana enggak. mungkin Jangan Anda- jangan itu Anda- yang Enggak bisa, dimaksudkan enggak bisa. Yesus, itu yang Enggak bisa. dimaksudkan Yesus. Tidak mungkin manusia Faisal. itu bisa sempurna. Lalu bagaimana caranya bisa hidup kekal menurut Yesus? Ya percaya kepada Percaya kepada kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Poin-poin ini berarti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta berarti. Kalau percaya kepada Yesus. Mana sekarang- ucapan Yesus? sekarang Percaya saya mau kepada tanya. aku, penyaliban, mati untuk nebus dosa kalian. Mana ucapan Yesus itu? Ada enggak? Begini, komparasinya begini. Saya mendeskripsikan saudara sebagai orang Yahudi yang paham hukum Taurat, betul. Tapi begini,
mungkin nggak saudara bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Saudara, Yaitu tidak berzina, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak berpikiran kalaupun- kotor. Bisa nggak? kalaupun melanggar, apa solusinya dari Tuhan? Upah melanggar itu adalah tertulis dalam kitab Roma, upah dosa itu adalah maut, kematian. Tidak ada. Sekarang permasalahannya, kata Yesus apa? Upah dari apa? Suaranya hilang, Gurunda. Ya, di tap-tap layar teman-teman, mungkin sinyal dari Gurunda ini ya hilang suaranya ya. Iya ya, di tap-tap semua ya, di bawah tuh. Di follow-follow Bentar, juga. bentar. Buat Pak Pendeta, lanjut Gurunda. Hilang tadi suaranya Gurunda. Apa yang kita harus lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan menurut Yesus? Dosa pasti harus ada konsekuensinya. Ya, apa yang harus kita lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Menurut Yesus apa yang kita harus lakukan? Mengakui dosa, Lalu bertobat. bertobat. Nah, Terhapus tapi ingat, tetapi ingat. Terhapus enggak dosa kita ketika kita bertobat? Oh, jangan begitu konteksnya dong. Loh. Pertanyaan saya, Begini. terhapus tidak dosa kita ketika kita bertobat kepada Tuhan? Terhapus, tetapi Terhapus. tetapi konsekuensi dosa harus ditanggung. Loh, enggak, bermasalahnya sekarang ini dihapus atau tidak dihapus? Saya punya dosa. Ketika saya bertobat, dihapus enggak dosa saya? Dihapus. Lalu kenapa harus ada yang menjadi mati kayak ajaran pagan, bunuh orang? Tapi upah dosamu ada konsekuensinya loh. Kan sudah dihapuskan. Begini. Sudah dihapuskan. Kan sudah dihapuskan. Sama itu seperti begini. Apalagi? Mungkin nggak kamu membunuh seseorang, tapi di mata hukum kamu dibebaskan, walaupun keluarga mengampuni, kami ampuni kau. Tapi hukum, pada hakikatnya hukum tidak akan ada pengampunan bagi hukum. Harus ada yang konsekuensi hukum, harus ada konsekuensi dosanya. Terlepas nanti keluarga bilang, oh saya ampuni kamu, tapi hukum pada hakikatnya tidak ada di mata hukum pengampunan. Hukum itu adalah konsekuensi. Jadi kalau saudara berbuat dosa harus ada konsekuensi. Apa? Masuk penjara. Tapi terlepas nanti dosamu, kau tidak masuk penjara karena apa? Dilepaskan pengampunan, dimaafkan oleh keluarga. Itu terlepas dari, tapi hukum jelas. Kalau siapa yang membunuh harus masuk penjara. Itu. Saudara. Makanya perantaraannya, kalau saudara berdosa harus mati. Kalau kita berdosa, lalu kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, maka kita akan diampuni oleh Bapa, oleh Tuhan. Betul. Kenapa kita? Terus apa masalahnya tapi sekarang? Masalahnya apa? Setelah setelah Yesus datang ke dunia ini, pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana lagi Anda dapatkan itu? Begini, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 20 nomor 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya akan diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Markus nomor 26 juga hal yang sama. Tetapi jikalau kamu tidak, Suaranya hilang lagi, Gurunda. Mungkin sinyal Gurunda mungkin di sana. tetap kamu, apa masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu jelas itu. Jadi Yesus mengajarkan apa? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni manusia, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak ada itu tebus menebus. Itu muncul ide dari Paulus. bukan Paulus. Lalu siapa? Di mana Tuhan mengampuni dosa? Nah, begini. Coba, saudara. Kalau Di ide mana itu Tuhan muncul mengampuni dari dosa dengan Paulus, mempersembahkan tidak korban mungkin manusia? Yesus rela mati di kayu salib. Bahkan waktu di Taman Getsemani, loh,
Kalau saudara bilang itu adalah ide Paulus, mungkin nggak Yesus memohon kepada Allah di Taman Getsemani, kalau sekiranya boleh, lalulah cawan ini daripada aku sebagai manusia. Yesus akan berkata bahwa tidak mungkin Bapa sebagai mungkin sebagai manusia. Yesus akan merasa ketakutannya karena begini. Itu tadi Yesus hanya mengambil peran sebagai korban yang sempurna untuk mewakili semua dosa. Itu konsep Kristen. Sekarang begini, saudara. Begini. Tolong tunjukkan di mana narasi Anda itu bisa berpegang dalam kitabnya orang Yahudi bahwa penebus dosa itu adalah manusia. Di mana itu tertulis? Imamat 1 nomor 2, beritakan, sampaikan, kabarkan, informasikan, tegaskan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka mereka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tak ada manusia. Kalau Anda mengatakan hari ini sebagai seorang pendeta, dosa harus ditebus dengan menggunakan manusia Yesus, mana dalil pembenarannya dari kitabnya orang Yahudi? Ada? Ada? Kalau ada, selesai kita. Maksud masalah berarti. Mana? Bahkan Tuhan mengatakan, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan korban darah manusia. Oke? Lalu kemudian ketika Anda mencoba untuk menarasikan doktrin dan dogma saudara, jelas sekali kalau itu benar adanya bahwa percaya kepada penyaliban terhadap matinya Yesus yang Anda imani di atas tiang salib menyelamatkan manusia, lalu buat apa kemudian Paulus ini mengorbankan manusia dan mempersembahkannya kemudian sebagai tumbal kepada iblis? Di antara Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis hingga binasa tubuhnya. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini apa maksudnya? Kenapa Paulus masih mempersembahkan manusia kepada iblis? Maksud daripada Paulus kita serahkan kepada itu yang menyerahkan kenapa harus dipersembahkan? Bukan mempersembahkan, diserahkan kepada iblis. Begini, kenapa? Karena orang itu dua menghalangi pemberitaan Injil, sehingga dia diserahkan ke iblis. Iya, itu konsekuensi dosa. Diserahkan kepada iblis. Diserahkan kepada iblis itu bukan diserahkan dibunuh, bukan. Itu mereka bukan dibunuh. Berarti Yesus diserahkan kepada siapa agar dosa dihapuskan? Diserahkan kepada maksudnya? Loh, tadi diserahkannya Hymenius untuk apa? Untuk supaya dia ini tidak menghujat, tidak berbuat dosa, sehingga dia diserahkan kepada iblis. Orang-orang Kristen supaya tidak berdosa, dosa-dosanya dihapuskan, Yesusnya diserahkan kepada siapa? Iblis, paman, iblis. Ya, iblis. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hanya iblis yang menerima tumbal. Apa buktinya? Paulus 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Beda dong konteksnya. Oh, beda. Kematian Yesus bukan membayar dosa kepada iblis. Lalu orang yang berdosa orang kalau berdosa bukan berdosa kepada iblis loh. Berdosa kepada Allah. Saudara. Orang berdosa itu bukan berdosa kepada iblis, tetapi berdosa kepada Allah. Berdosa kepada Tuhan. Tuhan menginginkan dosa dihapuskan dengan cara apa? Korban hewan atau korban manusia? Pada zaman perjanjian lama kepada melalui darah binatang. Binatang. Perjanjian baru yang ngajarin dari manusia itu yang ngajarin siapa? Kan sudah saya jelaskan tadi, Allah tidak mengkehendaki lagi korban persembahan dari binatang. Lalu di mana Tuhan mau? Di mana Tuhan mau agar korbannya manusia? Di mana dalilnya? Roma. Dari mana
firman Roma ini dari makhluk roh mengaku Yesus kepada Paulus. Apa kata Paulus? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Bukan manusia, tapi Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus? Yang datang kepada Paulus. Ingat, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus, manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7, dengar. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristusnya. Yesus, kamu manusia? Ya, aku manusia. Paulus, yang datang kepadamu siapa namanya? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Antikristus, penyesat. Anda pengikutnya, Anda pengikut penyesat. Jelas itu, Bung. Makanya kenapa Kristen berdiri sendiri, kenapa Yahudi berdiri sendiri? Karena dua agama yang berbeda. Satu agama dari langit, satu agama buatan manusia. Jelas itu. Anda boleh mewakili berbicara mengenai kekristenan karena Anda sedang mewakili Yesus yang datang kepada Paulus. Iblis tidak akan mungkin tenang ketika ada satu manusia Kristen yang keluar dari Kristen. Permasalahannya adalah bahwa karena saudara mengimani atau mempercayai bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus, Iblis. kan? Memang Iblis. bukan. Apa dasar kalau dasar saudara berkata kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Ya. Saya pernah dengar perdebatan saudara dengan seorang orang Kristen berkata bahwa kedatangan Yesus ya pada kali yang kedua adalah sama seperti waktu dia naik dari bukit Nah, memang kedatangan Yesus kepada Paulus kan secara pribadi, bukan kedatangannya sebagai Tuhan pada akhir zaman. Itulah yang Yesus katakan, waspadalah ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25. Sebab banyak Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang mengadakan banyak mujizat dan bahkan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah juga kelak kedatanganku yang kedua. Selesai. Berarti ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Ada Yesus di sini loh, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti aku kasih tanda seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Kalau ada nanti manusia turun dari langit diiringi oleh malaikat-malaikat dan matahari seibarat seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu baru aku. Itu aku yang asli. Tapi kalau hanya berkata akulah Yesus di padang gurun, akulah Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Jadi saya mau tanya kepada saudara Zuma. Silakan. Kalau seandainya Yesus datang malam ini kepada saudara, baik itu dalam bentuk mimpi, bagi itu dalam iblis. Penglihatan, itu saudara iblis. akan menolak. Itu iblis pasti, karena Yesus mengatakan jangan kau percaya. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara sebagai penutup karena saya kira saya mau pelayanan besok, saya tidak mungkin berlama-lama di sini. Ya, tidak ada perjumpaan titik temu dari perdebatan. Saya mau tutup dengan close statement dengan begini. Ya. Memang Yesus sendiri pun sudah bilang bahwa setiap orang yang tidak dikehendaki Bapa untuk datang kepada Yesus, ya dia tidak akan datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul. Makanya saya bilang saudara Zuma, Rocky yang lumayan aktif kulihat di perdebatan soal iman kekristenan ini, saya sempat berpikir begini.
Kalau seandainya mereka tidak mempercayai Yesus yang datang kepada Paulus, bagaimana kalau seandainya Yesus tiba-tiba datang sendiri kepada mereka dan mereka sendiri Oh, itu menolak? Itu iblis. Intinya Saya mau sampaikan. malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihat ke langit. Ketika diterangkat, Betul, dia itu terangkat dengan jasadnya, dia akan turun dengan jasadnya, sehingga Yesus berkata, kedatanganku yang kedua dengan jasadku. Apabila ada orang berkata bahwa ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu adalah menandakan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kalau saudara komparasikan kepada kedatangannya kepada Rasul Paulus, itu bukan kedatangan Yesus sebagai akhir apa? zaman. Ya memang Pada bukan, konteks akhir zaman. makanya. Tapi itu adalah panggilan. Saudara harus saya ajari. Mungkin Panggilan siapa? Mungkin akan Yesus saya sudah berkata. sampaikan tiga doktrin. Mungkin saudara oke. boleh bilang ini Tunggu. doktrin. Tunggu. Ini Silakan. sebagai untuk penutup. Ya, silakan, Panggilan Allah kepada manusia untuk menjadi orang percaya, sebagai orang percaya ada tiga. Panggilan untuk panggilan keselamatan, panggilan pelayanan, panggilan untuk hidup kekal. Nah, saudara, saya mau bilang, Satu lagi Kalau- Pak, panggilan tak terjawab. oh itu nanti nomor WA Bapak itu kalau saya telepon. Panggilan dari BNN ini perlu dicek ini memang. Gini, kalau saudara tidak meresponi panggilan untuk melayani, untuk panggilan keselamatan, panggilan untuk percaya itu, ya itu sah-sah saja. Sama seperti saudara bilang bahwa Paulus yang didatangi Yesus itu adalah Yesus yang palsu atau iblis. Mana mungkin iblis datang kepada Paulus, menyuruh Paulus untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan Injil yang diberitakan Yesus. Faktanya Matius 7, 22, 23, Kristen semuanya diusir ke neraka. Mana ada keselamatan? Bukankah kami telah memanggil kau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukan kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu ending dari pengikut Paulus. Bukan Diusir pengikut Yesus. Paulus, bukan pengikut Paulus. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Mengadakan mujizat Iya, pakai nama Yesus. mengatasnamakan Yesus. Itu siapa? Kristen. Kristen. Berarti Anda menjawabnya dengan jujur bahwa yang akan diusir oleh Yesus kelak adalah Kristen. Kenapa? Dengan ucapan aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Tapi bisa Yesus- nggak? Bisa nggak Apa saudara dia? bedakan untuk apa tujuan perkataan Yesus itu? Nah, tujuannya kan jelas. Perkataan, saya mau jelaskan sebagai orang Kristen yang paham dengan agama saya. Oh, saya lebih paham. Anda hanya mengedepankan doktrin, Bung. Bukan. Yesus- Karena Yesus mengaku berterus terang gini loh. Ya, gimana? Kalau diputar terus. saudara baca nanti di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada Yesus menyampaikan perumpamaan lalang di antara gandum. Bahkan ada Yesus menyinggung soal orang-orang yang diibaratkan seperti pokok anggur. Itu orang-orang yang tidak bertumbuh imannya di dalam Yesus akan diperlakukan Yesus seperti itu. Saudara, Yesus akan mengaku dengan terus terang. saudara, Contoh begini, saya pun sebagai hamba Yesus Kristus, kalau saya sudah bahkan saya berani berdebat dengan saudara, saya berani mengabarkan Injil. Tapi kalau pada akhirnya niat pemberitaan Injil yang saya lakukan adalah bukan karena murni untuk memberitakan Injil, itu saya akan terus terang Yesus bilang itu. Makanya banyak sekali saya lihat, memang agak sedih juga melihat banyak sekali pendeta-pendeta tidak mengutamakan pengabaran Injil yang sempurna, bukan pengajaran Injil yang tulus. Tapi makanya Yesus memang sudah bilang ada banyak orang nanti akan memberitakan Injil karena perut mereka, karena golongan mereka, karena kepentingan pribadi. Itulah yang disampaikan Yesus. Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Sekalipun engkau mengusir iblis demi namaku, sekalipun engkau mengusir setan demi namaku, bernubuat, bermujizat demi namaku. Anda lari, Tapi Bung. Ya.
Itu maksud Anda perkataan jauh. Yesus. Sekarang begini, saudara. Andai saja Anda hidup sesama dengan Yesus, lalu kemudian Yesus berkata kepada saudara, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Lalu kemudian Anda bertemu dengan Paulus dan Paulus berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Menurut nasihat Yesus, apakah Anda harus percaya kepada Paulus atau tidak? Pada konteks itu saudara mau menggambarkan saya seperti Ananias. Bukan. Entah Ananias, entah penulis Wahyu, entah entah Matius. Sekarang nasihat Yesusnya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Nah, andai saja Anda yang mendapatkan pesan dari Yesus seperti itu, lalu kemudian muncul Paulus memberitakan bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Pertanyaan saya, apakah Anda akan percaya kepada Paulus? Percaya karena Yesus sendiri pun mengatakan hambaku Paulus, sama seperti yang dikatakan kepada Ananias. Kan dia sudah datang lebih dulu kepada Ananias. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tiba-tiba Anda kemudian ketemu Paulus. Saudara pendeta Leonard, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Lalu kalau Anda mengingat nasihat Yesus kepada Anda, apakah Anda akan percaya kepada Paulus atau tidak? Ya kan pasti Yesus memberitahu sama saya kalau dia sudah bertemu dengan Paulus. Anda susah sembuh kalau begitu. Sakit. Anda sulit untuk disembuhkan kalau sudah kayak gini. Karena kenapa? Anda pura-pura gila, padahal Anda itu sebenarnya sehat. Yesus berkata, apabila ada yang berkata kepadamu bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kau percaya. Sebab, coba Anda baca nomor 27. Udah. Sebab, begini. Sebab sama seperti kilat terpancar bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Jadi jangan kau percaya yang lain. Datangku yang kedua hanya seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya kepada yang lain. Itu kata Yesus. Tapi karena Anda ternyata tidak percaya itu, makanya Anda menjadi pengikut Paulus. Dah selesai. Saya rasa tidak perlu kita panjang lebar. Pendengar kita sudah paham bahwa di mana duduk perkara yang sebenarnya. Anda pengikut Yesus atau Anda pengikut Paulus yang adalah menerima ajaran dari Yesus palsu. Demikian. Ya, tidak ada pengikut Paulus sebenarnya. Pak Pendeta, bentar Pak Pendeta. Ini buat Pak Pendeta Rafael, ini di Gurunda itu sekarang udah jam 2 ya, jam 2 lebih mungkin. Jadi besok aja ya Pak Rafael, Pak Pendeta besok aja habis Isa jam 8-an lah dilanjutnya ya. Jadi saya mohon maaf ya nggak ngebalas DM Anda, jadi besok aja dilanjutnya Pak Pendeta Rafael. Gurunda di sana udah jam 2 ya Gurunda ya? Iya, kurang lebih jam 2. Iya, betul. Ya, besok aja jam 8 ya Pak Pendeta ya. Silakan dilanjut. Tapi Bang Handi lapar. Kang Kiang. Enggak. Bang Handi lapar. Bang Handi lapar. Jangan. Bentar, ini hatuha sama Gurunda. Jangan. Pak Leonard, lanjut lagi Pak Leonard. Oke, saya kan tadi sudah bilang sebenarnya mau close statement. Hanya saja bisa saya bilang kalau saudara masih belum percaya kepada Yesus yang diimani oleh orang Kristen, dan mungkin yang menutup itu adalah karena representasi Yesus Kristus kebanyakan di kalangan orang Kristen memang tidak seperti Yesus yang saudara bayangkan. Memang jujur saja banyak orang teman-teman saya yang Muslim berkata kepada saya, loh kayaknya dulu kamu bukan orang yang taat religi, tapi kenapa kok gitu? Dan mereka banyak yang mengaku bahwa yang menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus itu adalah karena perbuatan orang-orang Kristen sebenarnya yang tidak mencerminkan kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Nah, saya mau berpesan begini, saudara tidak saya anjurkan percaya kepada Yesus hanya karena pemahaman dari sebagian penjelasan dari kitab suci saudara. Tetapi percayalah dengan
melihat Banjuma nggak representasi pakai Yesus Al-Quran loh. Kristus. Banjuma pakai Bible loh, Pak. Hah? Banjuma pakai Bible, Pak. Pakai Bible maksudnya? Iya, pakai Bible membantah argumentasi Anda loh tadi. Iya, pengetahuan atau pemahaman Bang Zuma soal Bible kan tidak bisa kita apakan di sini karena dia belajarnya di mana, mengetahui apanya di mana kan. Dia kan hanya mengetahui Memang kalau manusia seperti ini yang diciptakan dari tanah Oke, jangan diganggu dulu. Taruh. itu tadi. Saya mau close statementnya begini, kalau saudara terhalang mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia hanya karena tersandung dengan melihat kelakuan orang Kristen yang bukan orang Kristen yang sejati, makanya saya mau saudara dalam doa saya akan bawa saudara. Dan saya mau pesan begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya pun pertemuan saudara, doakan Alfi, jangan doakan kami. Alfi aja doakan. Pertemuan saudara nanti dengan Yesus, kalau sampai saudara menolak, maka tidak akan ada lagi tanggung jawab saya sebagai pemberita Injil yang tidak menyampaikan Injil yang Perasaan sesungguhnya. Anda yang diusir deh. Gimana? Banjuma belum kelar. Banjuma silakan. Habis ini saya akan meresume semuanya. Banjuma silakan. Yes. Gurunda belum Bang Andi. closing statement. Iya, jadi Ini Pak Pendeta udah ya. Oke, closingnya ya. yuk. Sekarang Gurunda. Ayo. iya. Jadi gini, saudara, pada awalnya kemudian Yesus menyatakan pertama dalam Matius 17 nomor 8, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa endingnya? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi penerima-penerima firman dari Yesus percaya Yesus adalah utusan. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang yang sesama dengan Yesus menerima lisan Yesus seluruhnya menjadikan mereka percaya, oh, Yesus ini bukan anak zina, Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Selesai. Kemudian Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata demikian kepada siapa? Kepada murid-muridnya, Bani Israel, agar jangan percaya setelah mereka percaya dirinya adalah utusan, maka akan muncul juga Yesus lain yang juga mengaku-ngaku sebagai Yesus, tapi dia adalah penyesat. Itu jelas, itu tertulis dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, Yesus datang kemudian pengakuannya, dia selalu mengatakan, aku adalah anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Bahkan dia akui sendiri dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun ketika langit terbelah, naik turun menemui si anak manusia, yaitu Yesus. Bahkan di dalam Markus 2, Lukas 2 nomor 11, di situ jelas dikatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Tapi oleh lembaga Bible dipelintir apa yang dikatakan? Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal terjemahannya sesungguhnya adalah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, tapi dianggap Tuhan. Oke? Itu sudah mulai pelintiran-pelintiran muncul kemudian. Kenapa lembaga Bible itu memelintir isi Bible itu sendiri? Karena sejatinya mereka menginginkan menjalankan misi dari makhluk yang datang kepada junjungan mereka Paulus, agar menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutnya. Siapa yang mau menjadi banyak pengikutnya selain daripada Tuhan, selain daripada Nabi? Iblis. Lalu yang terakhir dari saya, saudara, endingnya kita lihat. Ending dari keagamaan, saudara.
Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda mengimani persembahan tumbal bernama Yesus, manusia di atas tiang salib? Atas keinginan siapa Anda ibadah minggu? Atas keinginan siapa Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda ke gereja? Atas keinginan siapa kemudian Anda merasulkan Paulus? Itu semuanya bukan atas keinginan Elohim, tapi keinginan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia yang datang kepada Paulus bukanlah manusia. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk dan terbukti. Ketika umat Islam bertanya, apakah betul anak yang lahir dari tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu adalah Tuhan yang menjelma kemudian menjadi Tuhan? Apakah betul? Betul tidaknya, lihat endingnya. Siapa mereka yang menyembah anak Tuhan, anak manusia yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Nama agamanya adalah Kristen. Apa aksi daripada yang mereka sembah? Rupa-rupanya Matius 7 nomor 22 23, nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah sampai pada apa? Mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Harusnya mereka orang-orang inilah yang diselamatkan kemudian, karena mereka sudah sampai pada level makrifat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi apa buktinya? Justru diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka sembah, yang mereka gaungkan, yang mereka beritakan Injil agar manusia menyembah kepada Yesus, itu bukanlah anak Maria, tapi Yesus yang adalah Helal bin Zakar yang keluar dari kubur. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah Gurunda Juma. Pak Pendeta, makasih banyak. Taruh Boleh dulu. bisa Jangan bentar, dulu. Bang Andi. Ya, Jangan dulu. ya. Saya mau resume dulu. Nggak sedikit Pak Pendeta, aja, saya resume dulu boleh ya? Pak Pendeta Leonard, Ya, saya silakan. resume dulu. Pertama, saya kan pendengar yang baik, Pak. Ya. Matius 4, 8 sampai 10. Di situ Yesus dibawa ke padang gurun. Itu dicobai. Pertanyaannya, iblis ini mencobai manusia atau mencobai Tuhan? Mencobai Yesus sebagai manusia. Ya, berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan ya. Jangan begitu dong apaannya. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Resume loh ini, ini nggak boleh muter. Iblis mencobai A, manusia, B, mencobai Tuhan, C, mencobai manusia dan Tuhan. Satu, dua, tiga. Saya ulang, iblis membawa Yesus. Pertanyaannya, iblis mencobai A, manusia, B, Tuhan, C, manusia dan Tuhan. Dia mencobai Yesus Sebagai sebagai manusia. Berarti- Yang dicobai itu kan kemanusiaan oke. dia. Berarti waktu itu Yesus Tapi belum pada Tuhan. hakikatnya kan Yesus itu juga adalah sebagai Tuhan, Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. bukan mencobai. Berarti waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. Makanya Betul? saudara harus paham. Mentok daeng. Tinggal dijawab aja, Bang. Seperti yang Oke, saya mentok bilang ya, tadi. mentok udah cukup. Yang kedua, Bang. Di mana perintahnya Bapa di surga mengganti domba sebagai penebus dosa dengan darah manusia di tiang salib? A, ada perintahnya, B, tidak ada perintahnya. Kok itu bukan begitu konsep. Mentok lagi. Mentok. Pada memori aja Pak Pendeta. Nanti Anda nanti selesai ini silakan merenung pertanyaan kok nggak bisa dijawab. Yang ketiga, di dalam Matius 24, 26 sampai 27, Yesus berkata, jangan percaya apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, Yesus yang ada di sini. Pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan statement atau pengajaran Yesus ini? A, percaya, B, tidak percaya. Yesus berkata, Matius Jangan 24, 26, 27. Saya bacain saja.
Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, dan seterusnya. Jadi apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kau percaya. Pertanyaan, Anda percaya tulisan Yesus ini? A, percaya, B, tidak. Ya percaya. Percaya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah ditemui Paulus di padang gurun itu? A, Yesus asli, B, Yesus palsu. Yesus asli. Berarti Anda bentrok statement pertama dengan statement terakhir, betul? Itu sudah diperdebatkan tadi sama Bang Juma. Ya, ini saya resume. Mentok, Paman. Tahu lagi. Terakhir Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta malam ini sehat? A, sehat, B, agak sedikit sakit. Sehatlah. Sakit, Paman. Sehat. Terima kasih Paman, sehat. Makasih Pak Pendeta, lanjut yang lain. Siap, Pak Pendeta, besok boleh hadir lagi, boleh datang lagi, ataupun kalau mau duet dengan Pak Pendeta Rafael Julinus, silakan, nggak apa-apa, jam 8. Nanti menghadapi Gurunda entah kalau besok malam ya, jam 8 ya. Ya. Malam atau pagi? Malam Bang, saya nggak pernah live pagi, malam. Oh, pagi okay. kita tidur, pembela kebenaran malam-malam. Pak Pendeta, ya. Oke. Ya. Ya. Pak Pendeta, satu pertanyaan boleh? Ayo. Itu bisa nggak kalau nggak apa-apa dikit? Oh iya, tanya dulu ke hostnya, boleh nggak atau enggak? Boleh, host. boleh. Kempesin nih ban mobilnya. Boleh. Gurunda dibuka WA izin. Boleh Bang Kores. Pak Pendeta. Iya. Itu bisa nggak kalau Yesus nampak ke Gurunda, nampaknya publik ya? Jangan sendiri-sendiri, bosen. Oh enggak, karena dia nampak ke publik, menampakkan diri ke secara universal, ya kiamat dong. Ya enggak se RT-nya Gurunda aja, jangan sebumi, jangan bisa. sebumi, nggak usah repot. Nggak bisa ya? Itu kedatangan Yesus ke pribadi itu kan harus ya ke pribadi lah. Masa bisa Bang Juma nanti melihat Yesus turun di langit dan satu RT ini aja yang melihat? Ya itu tadi. Ya kalau Yesus datang menampakkan diri hanya kepada Bang Juma dan se-RT-nya dalam keadaan sebagai manusia atau apa, bisa dilihat banyak orang tapi hanya sekelompok orang. Itulah yang dibilang Yesus, yang dibilang Bang Juma tadi, itu bukan Yesus. Dan Yesus gak akan mungkin melakukan hal sekonyol itu. Loh, kenapa kalau se-RT konyol, kalau sendiri itu mulia? Mungkin gak Yesus datang sebagai bentuk fisik kepada Bang Juma? Gak akan mungkin, Bang Kores. Gak akan mungkin dia datang kepada Bang Juma secara fisik. Ya nggak apa-apa, walaupun secara video call juga, yang penting grup call gitu loh, jangan jangan kalau sendiri bosen, banyak banget yang lain. Karena itu aja paling. mungkin ya ada juga yang di bawah kalau mau tahu saya blokir ya, di tab-tab layar aja, jangan. Terakhir Pak Pendeta, atau ketinggalan. Bang Rocky ya. Kenapa Kristen ini percaya Yesus itu adalah Tuhan? Berdasarkan akal sehat atau berdasarkan doktrin dari kecil, Pak Pendeta? Bisa dibilang percaya kepada Tuhan itu juga sebenarnya, saya secara pribadi saya menjawab ya, bukan mewakili orang Kristen. Saya sebagai pribadi mempercaya Yesus itu sebenarnya pertama adalah cari aman, cari aman dia. Karena begini, kalau saya sampaikan, makanya perlu disclaimer dulu. Enggak, cuman pertanyaan singkat. Yesus itu Tuhan dianggap oleh orang Kristen itu berdasarkan akal dan data atau berdasarkan doktrin? Bagi saya sebagai orang Kristen, saya mempercaya dia karena sebagai akal. Dari akal. Oke. Masuk akal nggak ada orang pernah dikandung 9 bulan terus dilahirkan dia adalah Tuhan? Ini masuk akal atau tidak? Nah, itu akan masuk lagi nanti ke tingkatan selanjutnya. Oke, percaya saya kepada begini. Percaya iman saya kepada Tuhan tidak hanya sekedar percaya loh. Banyak orang iblis saja percaya kepada Yesus. Malam ini Iblis saja percaya kepada Yesus. Pak Pendeta kan tadi mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan akal. Jadi saya ingin fungsikan akal. Apakah masuk akal kalau ada seseorang pernah dikandung 9 bulan, dilahirkan, kemudian dirawat oleh perempuan, terus Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Ini masuk akal atau tidak masuk akal?
mempercayakan eksistensi Yesus sebagai Tuhan, bukan begitu. Tapi kan itu faktanya Pak Pendeta, pernah dikandung dan dilahirkan. Fakta kelahiran Yesus sebagai manusia adalah dia dikandung Maria 9 bulan, itu fakta. Tapi dia sebagai manusia. Tapi sebagai Tuhan, dia bukan karena dilahirkan manusia, dilahirkan Maria sebagai Tuhan, enggak. Kalau menurut Pak Pendeta, anak Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia, dia kan menyebut dirinya anak manusia itu. Berarti Yesus. anaknya Maria, Yesus bukan Tuhan Pak Pendeta. Ya, anak Maria memang bukan Tuhan, tapi Cukup deng. Oke, anak jadi manusia. ditutup malam hari ini anak Maria namanya Yesus bukan Tuhan. Salaman kita Pak Pendeta. anak manusia. Berarti bukan Tuhan. Udah bentuk. Eksistensi dia sebagai Tuhan itu bukan karena dikandung oleh Maria. Yesus Bukan datang itu. ke muka Pak Pendeta. Ayo, Yesus silakan, datang Bang ke Rocky, muka Bang bumi. Rocky. Kayaknya Bang Rocky ada yang ditanyakan itu. Sebentar. Yesus datang ke muka bumi itu melalui rahim Maria Pak Pendeta. Ini fakta. Iya, kedatangan dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kok bolak-balik? Udah bentuk deng. Selesai. Udah bentuk deng. Pak Pendeta, bentar yang lain bentar ya, mohon maaf. Pak Pendeta, makasih banyak ya Pak Pendeta ya, mat istirahat. Sampai jumpa besok ya Pak Pendeta. Kalau misalkan nanti mau duet, tinggal DM aja ke saya ya Pak Pendeta ya. Duet sama Begini, Pak- kalau besok sekitar jam 8 saya masih ada kesibukan, nanti ada notif gak di TikTok ya? ada notif Pak Pendeta. Oke, Nanti oke, saya oke. nanti saya WA nomor ini ke DM ya. Oke. Oke, melalui penutupan ini untuk Pak Pendeta, terima kasih. Saya mewakili Bang Jumba, mewakili host, mewakili semuanya di sini. Pak Pendeta orangnya sopan, kami apresiasi itu. Insya Allah kalau ada waktu silakan kemari lagi diskusi. Saya sebagai yang paling senior di sini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta. Mohon maaf atas segala hilap dari kami semua ini. Pak Ya, Pendeta. saya Terima kasih. pun mewakili teman-teman Kristen yang naik tadi. Saya pun, makanya saya bilang tadi ada close statement saya bahwa memang kekristenan sekarang pun saya tidak begitu tidak begitu seret melihat orang Kristen kebanyakan sekarang, karena mereka tidak memberitakan Yesus yang sejati. Makanya saya sebelum saya berdebat dengan ini sebenarnya teman-teman yang beragama Muslim, saya baru berdebat sebenarnya di grup sebelah dengan orang-orang sesama Kristen. Tapi Pak Pendeta memaafkan kami kan kalau kami hilap, ada di hilap untuk Pak Pendeta. Ya, bagi saya tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Oke, saling memaafkan kita. Oke, makasih Oke, Pak Pendeta. oke. Bisa baik-baik. Sampai jumpa lagi lain Oke, kesempatan. yuk, terima kasih Berkat semua ya. Pak Pendeta, berkat Pak Pendeta Leonard banyak, udah 3 nih pendeta dari pendeta ini ya, berkat Pak Pendeta Leonard, Masya Allah, yang ingin berdiskusi dengan Gurunda Juma. Ini udah mulai turun gunung nih para pendeta nih. Entah ada apa nih Pak Pendeta nih Nanti minta tolong kepada host nama-nama pendeta itu tolong di apa? Siap. Karena saya tidak Nanti saya bisa lihat ini. Oke. Ya, nanti saya sepil. Oke. Yuk, Mantap, oke. mantap. Mau lihat Mungkin- godang dah leku Leonard Simit Tumorang. Situmeyang. Oke. Gurunda mungkin mau ini Gurunda. Iya, saya juga mengucapkan mohon maaf ketika ada kata kalimat yang kurang berkenan sahabat saya ya. Oke, Karena Bang. Oke, kita Bang. masing-masing sebagai manusia menginginkan yang terbaik terhadap saudaranya. Anda menginginkan kebaikan terhadap saya ada terjadi, demikian juga saya menginginkan kebaikan ada terjadi pada saudara. Iya, Tujuan terima kita kasih. ini adalah untuk niat baik sebagai anak bangsa itu ya, bukan untuk saling menghina dan menistakan satu sama lain, Iya, betul. tetapi hanya menceritakan pada prinsipnya apa yang menjadi paradigma berpikir kita tentang data yang ada, kita sampaikan dengan dengan keluasan kita berargumentasi. Nah, mungkin dari kondisi itu ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat-sangat salut ya saudara berdiskusi dengan baik. Silakan. Terima kasih. Ya, saya menanggapi ya. Saya juga berterima kasih seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun saya sebenarnya tadi hanya sekedar lewatnya. Yang saya lihatnya kasihan juga si siapa tadi itu yang Pendeta bawah tanah. enggak yang Iya. orang Kristen biasa, bukan pendeta dia kayaknya. Yang tadi lah pokoknya. Ya, lanjut aja Bang. Saya agak kasihan karena saya pikir kalau begini cara berdebat orang Kristen ya memang habislah di
protoli kan gitu. Nah maksud saya begini, dan cara berargumen saya pun mungkin ada yang sedikit banyak menyela ya. Ketika saudara memberikan argumen, ya saya mohon maaf, saya pun malam hari ini baru saya bisa live berdebat secara langsung kepada Bang Juma, walaupun saya sudah banyak sebenarnya diminta oleh kawan-kawan. Aduh, ada situ pendekarnya orang Islam itu si Juma ini nih. Saya gimana orangnya, sopan nggak? Nanti saya berdebat. Oh ternyata saya lihat sopan ya. Saya mengapresiasi itu, dan itu pun saya sampaikan kepada host, kepada teman-teman yang live malam hari ini. Saya berterima kasih sudah menyadari bahwa perdebatan agama ini sebenarnya harus dalam konteks fakta dan ilmiah. Kalau gitu Pak Pendeta, statement tulus Anda, bagaimana menurut Anda sosok seorang Bang Juma? Ya, menurut saya ya, Bang Juma itu seorang kalau di Islam apa itu namanya yang orang yang berilmu ya. Bukan muallim, terus bukan yang khusus untuk argumentasi lintas agama. Bukan mujahidin. Bukan apologet. Nah, saya kemarin diundang juga sebenarnya oleh salah satu anggota mengaku anggota ICC ya, Islam Apologet atau apa itu. Tapi saya pikir saya pikir ya follower saya belum banyak, belum cukup untuk live secara sebagai host nanti. Tapi saya secara pribadi menilai Bang Juma ya, kalau saya lihat ya, kalau mungkin dia berhadapan dengan orang Kristen yang tidak sopan ya, kemungkinan Bang Juma akan terpancing gitu. Jadi tergantung sih. Saya sangat menghargai respon Bang Juma berdebat, sangat bagus lah. Pada konteks tahu nggak Bang Juma? Bang Juma itu paling sabar kalau tidur. Oke lah, sepertinya Bang Juma di daerah timur ya, Saya di Makassar, Bang. Oh, di Makassar ya. Iya. Kita di nanti mana? kalau saya di mana? Saya lama sebenarnya praktek di Sulawesi, di Sangir. Di Sulawesi, di Sulawesi Utara, Manado. Nanti kalau saya akhir bulan 4 kayaknya saya ke Manado. Kalau ada kesempatan kita bertemu di titik tengah di Sulawesi. Boleh Bang, boleh. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya juga kalau Pak Pendeta ke Makassar, saya sambut dengan karpet merah. Oh, tidak perlu Pak. Alfi juga mau speak up nih sama Le Situmeng. Mohon maaf nih ya sebelumnya. Alfi bernarasi sebagai seorang yang paling kecil di sini, baru berumur 20 tahun. Melihat pandangan Pak Situmeyang tadi mengenai kekristenan yang sebelumnya naik sebelum Pak Situmeyang, Alfi hanya ingin berpesan begini Pak. Sebagai seorang pendeta, calon pendeta muda ya lebih tepatnya, Alfi hanya ingin berpesan, tolong jangan jauhkan jemaat-jemaat Pak Situmeyang besok dengan bahasa asli kitab Pak Situmeyang. Terlepas dari apapun alasannya, entah itu LAI sudah menerjemahkan dengan memberikan kemudahan, jangan Pak. Dekatkanlah jemaat-jemaat gereja itu kepada bahasa asli kitab kalian. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, Alfi sangat mengapresiasi kelemah lembutan Pak Situmeyang dan juga kepada audiens yang sangat baik dalam menyimak perdiskusian malam ini. Alfi apresiasi teman-teman sekalian yang ada sebanyak 6.400 penonton ini terutama. Ya, Alfi sangat mengapresiasi bagaimana dukungan mereka terhadap narasumber muslim yang di atas. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata baik dari lisan kami maupun dari typingan-typingan di bawah, Alfi mohon maaf ya Pak Situmeyang ya. Ya, tidak apa-apa. Siap. Ini akan kita tutup dengan iklan dari Bang Kaisar, gimana? Jangan. Kira-kira Bang Kaisar. Bang ini Pak Pendeta mending turun dulu. Pak Pendeta mau keluar. Oh iya. Oh, boleh. Saya permisi ya. Terima kasih semua untuk kerjasamanya dalam perdebatan yang sangat baik ini. Oke. Nanti besok di DM ya. Ya, siap. Supaya masuk di notif ya. Ya, siap. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Ya, buat teman-teman yang ingin bikin PT besok Gurunda Juma menghadapi Pak Pendeta Rafael sama mungkin Suaranya mendem Kang. Mendem.
Ya, buat teman-teman yang ingin bikin PT nanti untuk besok, untuk perdebatan besok Gurunda Juma lawan Pak Pendeta Rafael sama Pendeta Leonard, silakan ya, silakan dibikin PT untuk disebarkan ke semuanya ya teman-teman. Sekarang giliran oten-oten penghujat, silakan naikin Bang Kores. Iklan dulu. Oh, iklan. Iklakan dulu. Ya. Kang iklakan dulu itu program kita. Haul iya, atau kajian di Usawapi di. Ya itu dulu. Bang Kores, silakan Bang Kores. Bang Kores untuk haul Ustadz Wapi. Haul. Buka kamera aja. Buka kamera dong. Mana Bang Koresnya ini? Bang Kores atau Alpi nomor HP-mu berapa? Pi saya kirim Api yang buka. Diping dulu Pi. Saya kirim. Ada kok. Bentar ya. Diping dulu ke saya Pi. Tunggu ya teman-teman. Nih Alfi ping ya. Ya. Oke. Dah. Oke. Masuk. Masuk. Tunggu ya. Saya kirim ke Alfi. Ini mana nih? Aduh. Masih. Sabar teman-teman, sabar. Ada info yang lebih penting ini teman-teman. Lebih penting ini. Lebih penting banget ini. Nah, yang tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Ya. Dibuka. Udah. Ya. Udah Alfi buka nih. Oke. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Alfi aja sekalian baca. Oh ya udah, Alfi mohon maaf ya untuk informasi ini sebenarnya Alfi tertinggal cuman ada dengar beberapa kabar. Jadi Ustadz Wafi beserta para mualim lainnya yang ada pada gambar ini teman-teman akan melakukan haul besar mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya teman-teman ya, ini adalah pengajian umum. Teman-teman bisa datang pada hari Minggu tanggal 19 Januari tahun 2025 pukul ba'da Isya hingga selesai. Tepat di Kota Probolinggo, Jawa Timur ya teman-teman ya, pada Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan ya, Kota itu Probolinggo. Pondok Pesantren Al-Hujah. Iya, pada PP Al-Hujah atau Pondok Pesantren Al-Hujah. Bagi teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur, apalagi yang berada di Kota Probolinggo, teman-teman bisa menghadiri acara yang dilakukan oleh Ustadz Wafi beserta mualim-mualim yang lainnya pada tanggal 19 Januari, saya ulangi, pada hari Ahad 19 Januari tahun 2025. Ba'da Isya hingga selesai. Lokasinya ada di Pondok Pesantren Al-Hujah, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kedamangan, Kota Probolinggo. Dan bagi teman-teman berpartisipasi, beratensi, boleh langsung ke rekening Ustadz Wafi. Ya, ini dia di Bank Mandiri. Ini Alfi tampilkan ya teman-teman, bagi teman-teman yang sekiranya ingin mewakafkan sebagian rezekinya dengan saluran infak terbaik, ya bisa langsung mengirimkan ke nomor rekening atas nama Abdul Wafi. Kenapa ini WA aku nih? Nih atas nama Abdul Wafi. Sebentar ya teman-teman ya. Atas nama Muhammad Fuad Abdul Wafi atau Gus Wafi pada nomor rekening Mandiri yang ini. Teman-teman boleh screenshot sekarang. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Ya, baik. Itu aja cukup. Terima kasih. Dan kami tim API dari Jabodetabek insya Allah akan berangkat ke sana. Insya Allah kita berangkat tanggal 16. Tim dari Jakarta. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Iya, Kong. Nah, demikian tadi kawan muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan berakhir dengan kabur pendetanya, karena memang dari apa yang disampaikannya ya, ketika Akhi semua itu membuat narasi ataupun menyampaikan dari segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab mereka sebagai hujahnya, sebagai narasinya, itu memang telak sekali ya. Jadi ya mereka hanya dapat ya, kekecewaan. Hampir semua rata-rata orang-orang Kristen ketika mendengar perdebatan lah, apalagi pihak masalah ketika pendeta mereka berdebat, itu ketika pendeta mereka kalah ya dalam argumentasi ataupun dalam bantahan-bantahan, maka orang-orang Kristen itu sendiri akan
banyak kecewa dari mereka nih ya, dari kalangan mereka nih, yang pada akhirnya mereka masuk Islam ya, karena melihat pendeta mereka tuh berdebat tidak ada yang pernah menang gitu. Jadi kekecewaan demi kekecewaan itu selalu mereka rasakan, sehingga orang-orang Kristen itu banyak dari kalangan mereka, ketika mereka ini berpikir menggunakan akalnya, banyak dari mereka pada akhirnya memutuskan untuk masuk Islam, begitu kaum muslimin ya, karena memang keselamatan itu kan tidak main-main. Jikalau pemuka-pemuka agama mereka menyampaikan dari segala sesuatu apa yang menjadi hujahnya itu ngarang cerita dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka, maka banyak akan menjadikan sebuah kekecewaan bagi orang-orang Kristen itu sendiri. Maka tidak heran kalau pada akhirnya orang-orang Kristen itu masuk Islam oleh karena menonton perdebatan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta mereka ataupun pemuka-pemuka agama mereka. Nah, jadi jalan terakhirnya, jalan keselamatannya Islamlah menjadi jawaban bagi mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.